Ya, ya. Oke. Oke, saya mulai ya Pak, izin Pak Nuk ya. Oke, ini udah satu lagi menuju jam 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam anak-anak, Bapak Ibu, dosen, Pak Nuk ya. Sebelumnya ini mungkin yang kelas sore jarang ketemu saya, perkenalkan nama saya Prismita Nursiawati, panggil aja Mita. Saya dosen teknik lingkungan Universitas Bakri yang akan menjadi moderator yang akan membantu jalannya general lecture kita hari ini, Industrial Ecology and Sustainability Assessment. Nah, sebelum membacakan rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa pembicara kita yang udah hadir nih jauh-jauh dari Serpong, tapi via Zoom. Yang terhormat Bapak Nugroho Hadi Sasongko PhD, Direktur Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ya Pak ya atas kesediaannya untuk berbagi sama kami. Saya juga mengucapkan selamat datang ya, makasih juga sama dosen, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Bakri yang udah datang pada general lecture malam ini. Nah, sebelumnya saya izin ya Pak Nuk baca CV singkat ya Pak dari Pak Nuk ya, biar pada kenal nih sama Pak Nuk nih. Jadi Pak Nuk itu ceritanya ya Pak Nuk ya, sebelum sebelum di BRIN, Pak Nuk itu S1-nya ya di Teknik Fisika ya di ITB dan kemudian melanjutkan masternya ini 2 kali ya di Mechanical Structural Engineering and Material Science di Universitas Stavanger dan di Renewable Energy United Nations University. Dan kemudian melanjutkan nih, makanya tadi bahasa Jepangan nih sama Bu Devi ya, doctoral Belum saya program jawab ya. itu Yoroshiku ya, Intelligent System for Bioproduction, Machinery and Energy Engineering di University of Tsukuba, Jepang. Nah, kemudian setelah itu melanjutkan postdoc-nya, fellowship program di Murdoch University, dan kemudian ada ini mungkin program setelah doktoral, ada cyber security program dari University of Cambridge, UK. Gitu ya. Jadi setelah Pak Nuk sekarang menjabat ya tadi sebagai Director of Research Center for Sustainable Production System of Life Cycle Assessment dan di bagian Research Organization of Energy and Manufacture National Research and Innovation Agency atau BRIN Indonesia gitu. Nah ini yang tertarik mungkin Pak Nuk tadi ngirimin MBKM tuh, siapa tahu ada yang mau MBKM di BRIN ya Pak Nuk ya. Nanti mungkin kita akan berkabar. Nah, jadi saya harap nih di diskusi hari ini ya, mahasiswa maupun dosen itu bisa dapat gambaran terhadap bagaimana ekosistem di dunia industri dan bagaimana mengkaji keberlanjutannya agar bumi kita tetap lestari. Nah, di sini ya itu tadi ya saya bilang life cycle assessment itu hanyalah salah satu dari assessment tersebut. Nah, ini saya langsung aja ya Bapak Ibu, anak-anak membacakan susunan acara pada hari ini. Jadi kita mulai dokumentasi dulu di awal, nanti mungkin akan ada di akhir, dan kemudian penyampaian materi, dan kemudian kita ada sesi tanya jawab. Gitu. Jadi kalau misalnya ada peserta atau anak atau Bapak Ibu dosen yang ingin berdiskusi, kita dapat langsung menyampaikan pertanyaan di kolom chat, langsung aja waktu pemaparan bisa langsung di kolom chat, atau misalnya mau ngomong langsung sama Pak Nuk, bisa tunggu sampai Pak Nuk selesai menyampaikan pemaparannya setelah materinya beres. Nah, kemudian ayo kita masuk ke agenda utama dokumentasi, mungkin bisa sama Nurul ya. Kita pandu dulu, mohon adik-adik para peserta untuk menghidupkan kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Ini ada berapa nih? Saya panggil nih satu-satu nih. Mungkin ada waktu 1 menit kali ya untuk menghidupkan kameranya. Dan 65 orang di Zoom, silahkan menghidupkan kameranya. Nanti dipandu sama siapa? Nurul apa Salwa apa Lani ya? Sama saya. Oh, sama Nurul. Oke. Ya udah cakep nih semuanya nih. Murid-murid tercinta nih. Sama Bapak Ibu dosen. Oke. Nurul mungkin bisa dipandu kali ya. Karena di sini ada 3 slide, dimulai dari slide pertama. Terlebih dahulu. 1, 2. Untuk slide kedua. 1, 2. Untuk slide ketiga.
baik Ibu Mita, untuk sesi dokumentasi sudah. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nurul atas dokumentasinya. Oke, sekarang kita langsung aja nih kata Pak Nuk biar lebih cepat lebih baik supaya cepat tidur ya Pak Nuk ya. Kita masuk ke sesi yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Pak Nuk kepada yang terhormat Pak Nugroho. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan di-mute Bapak Ibu, adik-adik, murid-muridku agar Pak Nuk bisa fokus menyampaikan materinya. Terima kasih. Sebenarnya kalau nanya pas lagi presentasi nggak ada masalah. Oh, nggak apa-apa. Oke, udah diizinin sama Pak Nuk. Ya, Jadi kalau ada jadi yang kalau mau misalnya ada yang mau nanya pas lagi paparan silakan loh. Daripada Oke. 1 jam nggak ada suara terus tiba-tiba semuanya tidur. Oke, tuh kalau jadi kayak gitu silakan ya. Kalau Boleh, ada boleh langsung dipotong, tanyain. boleh dipotong. Boleh, oke siap. Oke, Pak Nuk silakan. Ya, makasih Mbak Prismita. Jin share, nggak bisa, saya nggak bisa host disable participants. Tolong Nurul dijadiin co-host Pak Nuknya. Saya belum jadi co-host. Masih belum bisa. Ini masih hari Selasa, masih suasana libur, jadi saya khawatir mood-nya tuh mood liburan ya. Jadi silakan diskusi aja langsung. Ngapain Jani? Ngapain? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati seluruh pimpinan dari Universitas Bakri. Saya nggak hafal, tapi yang saya tahu di sini ada Mbak Devi, kemudian Bu Prismita, ada Bu siapa aja tadi ya? Mungkin saya harus melihat screen satu-satu, mohon maaf kalau nggak tersebut ya, tapi yang jelas rekan-rekan dari pimpinan Universitas Bakri, kemudian yang kami banggakan mahasiswa dari Universitas Bakri. Saya nggak tahu nih tingkatnya tingkat berapa aja. Yang jelas ini ada banyak nih, ada 76. Saya surprise. Kenapa? Dari paling kecil sampai paling tua ada kali. Oh, dari tingkat Ada. 1 sampai tingkat Ada, akhir ada semua? Ada nih yang merasa anak paling kecil nih, nyaut nih. Ada siapa nih saya panggil nih? Ada Noel nih yang kecil nih. Oh, oke. Yang paling besar nggak tahu yang merasa udah rada tua ya boleh bersuara lah. Oke, jadi Senyum saya aja ya, bisa nggak apa-apa kalau itu ya. bisa memperkirakan pertanyaannya akan seperti apa sih kalau dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Nanti kita lihat aja nih. Ada juga yang Ya. kelas ini kelas sore mungkin karena udah sambil kerja pertanyaannya lebih canggih lagi nih Pak Nuk. Bisa jadi. Aja. Ya. Kemudian yang kami hormati pula, mungkin di sini ada rekan-rekan dari BRIN yang ada di sini. Saya lihat ada beberapa tadi. Ada yang dari BRIN, ada Bu Erni, ada Pak Apang, dan lain-lain. Saya nggak hafal, harus dicek satu-satu. Tapi yang jelas, terima kasih udah kita bisa hadir bersama di malam ini untuk sedikit berdiskusi ya. Ini bukan presentasi, bukan kita tamu, tapi diskusi ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dengan senang hati kita bisa diskusi tentang Industrial Ecology and Sustainability Assessment. Saya Nugroho Hadi Sasongko, saya Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Pelindungan Hidup dari BRIN. Oke, slide-nya mana? Bergerak. Nah, ini mungkin kalau teman-teman, saya sengaja bikin slide kedua itu tentang SDGs ya. Ada, kalau teman-teman tahu, kita punya di UN tuh United Nations ada 17 SDGs goals, mulai dari SDGs nomor 1 sampai 17, no poverty, kemudian zero hunger, kemudian good health and well-being, kemudian quality of education, gender equity. Saya pun sengaja ngomong kayak gini, saya juga merimain kembali, kadang saya lupa. Yang kayak saya paling ingat nomor 7 aja biasanya, nomor 7 sama nomor 12 yang paling sering saya diskusikan di banyak proyek di industri. Kemudian nomor 6 itu clean water and sanitation, nomor 7 affordable and clean energy, nomor 8 itu decent work and economic growth. Kemudian nomor 9 itu industrial innovation and infrastructure, terusnya saya ini juga concern di nomor 9. Nomor 10 itu reduce inequalities, nomor 11 itu sustainable cities and communities, nomor 12 itu responsible consumption and production, 13 climate action,
14 life below water, 15 life on land, 16 peace, justice, and strong institution, and 17 itu partnership. Mungkin yang paling banyak didiskusikan kalau terkait dengan sustainability, terkait dengan industrial ekologi itu biasanya nomor 7, nomor 12, nomor 9, itu paling sering didiskusikan terkait dengan industri ya. Coba kita nanti lihat satu-satu. Nah, ada banyak dari 17 SDGs tersebut yang sudah didefinisikan di UN, di dalamnya itu masih ada lagi sebenarnya. Kalau teman-teman cek di dalam website SDGs di UN itu di bawahnya 17 SDGs itu di bawahnya ada 100 sub goals. Dan energi kalau nggak salah itu ada sekitar nomor 7 itu ada sekitar 5 atau 6. Kemudian di bawahnya lagi ada lebih dari 1.500 indikators yang merupakan parameter apakah SDGs itu sudah tercapai. Jadi pemerintah ya SDGs, sekretariat SDGs itu ada di Bappenas. Tiap tahun teman-teman di Bappenas itu mereview 100 sub goals ini, kemudian 1.500 sub indicators direview tiap tahun bagaimana ketercapaiannya, tingkatnya seperti apa dan seterusnya. Secara kuantitatif ya, baik melalui survei maupun melalui kuesioner. Nah, di dalamnya itu kalau berdasarkan standar, ini saya kasih contoh standar dari TÜV ya, itu satu badan akreditasi standar milik publik swasta di Jerman. Mereka membuat kriteria untuk fulfillment level dari SDGs itu mulai dari very good nomor 1, good, satisfactory nomor 3, sufficient, insufficient dan seterusnya. Dan dari situ mungkin ada juga orang bertanya-tanya bagaimana membuat justifikasi itu, how sustainable are we? Mulai dari apakah kita hanya berpaku pada data melalui kuesioner ataupun melalui survei sebagai data as state, atau bagaimana kita bisa menjustifikasi gap antara capaian tahun ini, tahun depan dan seterusnya, atau gap analysis, bagaimana kita membuat action plan jika ada terjadi gap, dan strategi untuk mencapai increased sustainability. Ini gambaran global ya. Soalnya SDGs itu kan pencapaian SDGs ditetapkan oleh dunia itu di tahun 2030. Nah, ada juga beberapa lembaga akademik di dunia juga membuat kriteria pencapaian sustainability. Ini salah satu contoh ya. Kalau yang tadi kan indikatornya kuantitatif dibuat oleh UN ya untuk pencapaian sustainability melalui SDGs ya. Ada juga bagaimana mengukur sustainability itu dengan indikator yang terkait dengan life cycle ya, life cycle base. Nah, ini dibuat oleh sejumlah universitas di Jerman, ada RWTH Aachen sama TU Dresden. Mereka membuat klasterisasi SDGs itu dengan membuat model seperti ini. Jadi bukan SDGs, sustainability assessment. Sustainability assessment itu merupakan irisan dari 3 hal, mulai dari economic values, atau orang kenal dengan istilah sekarang LCC ya, untuk quantitative analisisnya, life cycle cost analysis. Ada juga dengan menggunakan social indicator atau social life cycle assessment, ada juga yang menggunakan environmental, karena sustainability itu merupakan irisan dari 3 hal, lingkungan, sosial, dan ekonomik. Nah, di tengahnya itu kita mengenal dengan istilahnya life cycle sustainability assessment. Nah, ini yang bagaimana kita mengintegrasikan ketiga indikator di dalam SDGs. Di dalam sustainability, mulai dari dynamic monetization, kemudian social indicators, agent specific aspect, dan development ecological assessment method for disruptive innovation.
Kemudian kalau kita coba lihat ya Indonesia secara garis besar jalan visi Indonesia menuju 2045. Ini saya ambil dari slide-nya Bappenas. Di Bappenas itu teman-teman Bappenas itu mendesain roadmap Indonesia, visi Indonesia itu 2045. Highlight-nya itu menjadi negara yang bisa mentransformasi ekonominya di tahun 2045 itu berpendapatan tinggi atau high income. Ini membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi minimal 6% per tahun berdasarkan statistik ya atau forecasting ya. Sekarang banyak orang sebut Indonesia itu terjebak di middle income trap. Ada juga yang bilang udah masuk ke kriteria negara miskin dan seterusnya. Macam-macam indikator ya. Tapi whatever itu, yang jelas kalau kita ingin mencapai pertumbuhan yang tinggi dengan pendapatan tinggi, at least pertumbuhan ekonomi kita tuh harus kita bisa pertahankan minimal 6% per tahun. Kemudian selama pandemi COVID kemarin itu ada yang menarik, pertumbuhan ekonomi di dunia sempat drop, bahkan negatif. Indonesia pun mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Ini merupakan pelajaran yang berharga Indonesia bagaimana mendesain pertumbuhan ekonomi ke depan dengan menggunakan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan ya. Kemudian ada juga setelah COVID banyak orang sebut bahwa ke depan di New World Order orang sebut ya di start di 2020 setelah COVID itu ada lagi isu yang sebenarnya udah common terjadi, banyak orang bicarakan beberapa dekade, yaitu ada climate change. Nah, memitigasi dampak buruk dari perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan sejumlah target, salah satunya itu adalah pengurangan emisi dengan menggunakan net zero emission. Nah, apa saja sih target yang ada di Indonesia untuk mengejar mitigasi dari perubahan iklim yang merupakan juga salah satu isu di dalam SDGs ya tentang climate change. Ini kalau kita lihat tadi climate change nomor 13 ya. Nah, itu adalah NDC ya, National Determined Contribution. Nah, di tahun kemarin 2022 itu telah dilakukan sejumlah diskusi dan revisi update terkait pencapaian NDC. Terkenal sekarang dengan istilahnya Enhanced National Determined Contribution. Sekarang untuk Enhanced National Contribution itu capaian targetnya itu sudah naik. Yang tadinya 29 jadi 31,89 greenhouse gas emission. Kemudian untuk countermeasure 2 conditional mitigation scenario di atas 41% sampai dengan 43,20. Ini berdasarkan skenario yang baru ya di Enhanced National Determined Contribution. Artinya kita harus lebih speedy lagi untuk mencapai target greenhouse gas emission reduction di tahun 2030 berdasarkan skenario yang baru dari ENDC ya. Ini dirilis tahun kemarin, ini menarik nih untuk bahan diskusi baik itu penelitian maupun diskusi akademik ya. Karena apakah yang kemarin aja NDC aja banyak banyak hambatan dan kekurangan, bahkan belum jauh masih ketinggalan dari target. Sekarang udah dinaikin lagi targetnya. Ini bagaimana mitigasi dan action plan-nya ke depan. Ini mungkin bisa jadi diskusi yang menarik untuk penelitian. Nah, kemudian dari target tersebut, ENDC tersebut, dari sektor energi, waste, IPPU, agriculture, volume, ini apa sih yang sektor terbesar berkontribusi terhadap emisi, tapi juga berkontribusi terhadap signifikansi ekonomi Indonesia, yaitu adalah energi ya. Nah, sektor dari energi tersebut di industri ya khususnya ya, sektor manufaktur merupakan, ini khusus untuk energi ya, manufaktur merupakan penyumbang terbesar PDB Indonesia
Di triwulan ketiga aja, yang triwulan 4 belum selesai hitungannya, mungkin sebentar lagi Bappenas sama BPS mengeluarkan informasi baru terkait dengan data statistik, seharusnya udah ya. Kemarin saya lihat ada data BPS tapi belum menyebutkan secara spesifik untuk ini. Berkontribusi terhadap PDB mencapai hampir 18%. Dalam konteks energi, sektor manufaktur itu terus meningkat hingga mencapai 805 gigawatt hours pada tahun 805.546 gigawatt hours pada tahun 2020. Nah, manufaktur itu menyumbang hampir 18% di sini ya, dibandingkan sektor lainnya yang berkontribusi dan terhadap konsumsi energi ya. Nah, di sektor energi tersebut, kalau kita lihat elektrik demand-nya itu pertumbuhannya seperti ini proyeksi. Ini sudah dimasukkan data dari dampak COVID terhadap pertumbuhan sektor energi, ini sudah disimulasikan. Kemudian electricity consumption juga berdasarkan hasil simulasi sampai 2060 itu mencapai sekitar hampir 7.000 ya. Kenapa 2060? Karena Indonesia itu komitmen untuk net zero emission itu NZE itu di tahun 2060, jadi simulasinya dibuat sampai 2060. Kemudian apa saja sih di dalam industrial ekologi tersebut untuk mendukung NZE strategis ya, mulai dari retirement atau phase down coal fire power plant PLTU batubara, kemudian mengakselerasi EBT ya, energi baru terbarukan, khususnya solar PV dan wind power. Sekarang lagi dibangun ya wind power yang cukup besar di daerah Tanah Laut di Kalimantan Selatan, sama hydropower juga di daerah Kalimantan Utara sampai dengan 2 gigawatt. Ini electric supply 708 gigawatt entirely from EBT ya, base plan. Kemudian penggunaan biofuel di sektor industri dan transportasi mencapai sekitar 40%. Kemudian efisiensi dari teknologi, mulai dari penggunaan hidrogen, kemudian penggunaan EV, sampai dengan aplikasi dari smart grid. Ini contoh-contoh dari strategi yang sudah didesain roadmap-nya oleh pemerintah. Nah, sekarang kita udah ngobrol banyak ya, mulai dari SDGs sampai dengan sustainability assessment, kemudian tentang pertumbuhan ekonomi, kemudian kontribusi emisi dari sektor energi dan manufaktur. Kemudian apa sih yang kita bisa tarik dari industrial ekologi tersebut? Kalau berdasarkan definisi ya, tahun 1989 dari Gallupolus, industrial ekologi itu didefinisikan sebagai industrial waste, limbah dari satu industrial proses yang dapat men-serve sebagai material untuk anothers ya. Ini secara kontekstual look dari industrial ekologi. Jadi bagaimana memaintain industrial ekologi yang sustainable untuk mengurangi impact dari industri di lingkungan. Jadi satu limbah dari satu aktivitas industri, di sini ini aktivitas industri lainnya itu bisa men-serve aktivitas industri lainnya sebagai, baik itu sebagai input raw material atau sebagai material pendukung ya. Jadi dia bisa mendukung memaintain satu aktivitas industri itu lebih sustainable, kira-kira gitu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan ini berdasarkan istilah ya, istilah apa aja yang ada di industrial ekologi. Ada industrial symbiosis itu sendiri, kemudian ada regional synergies,
di dalamnya juga ada life cycle assessment, ada ekoefisiensi, biomimicry, material flow accounting. Sekarang lagi in banget ini material flow accounting ya, lagi happening banget. Banyak project-project di internasional terkait dengan material flow accounting, terutama terkait dengan global supply chains ya. Kemudian industrial metabolisme, green chemistry ini juga menarik. Penggunaan green solvent, kemudian penggunaan material campuran industri dari material yang ramah lingkungan. Kemudian ada regional synergies, ini juga menarik terkait dengan social impact assessment ya, bagaimana kawasan industri itu ekologinya mendukung satu kawasan pemukiman atau kawasan lainnya. Ada hubungannya juga dengan di bawahnya eco-industrial park, dan terakhir itu rekayasa hijau ya. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa industrial ekologi merupakan marketplace untuk konsep, tools, metodologi, practical untuk moving beyond cleaner production dan eco-efficiencies. Nah, kalau berdasarkan unraveling ke terminologi ya, kalau industri kan di industrial activities itu fokus kepada produk desain dan manufacturing processes ya. Kemudian industri sendiri itu didefinisikan sebagai bagian dari masyarakat yang memproduksi barang dan jasa, dan industri itu memiliki arti sebagai teknologi seharusnya ya untuk environmental improvement. Kemudian ekologi itu sendiri merupakan satu sistem non-human atau naturals yang memiliki act ya, beracting, memiliki fungsi atau act sebagai model dari industrial activities, teknologi activity. Kemudian di dalamnya itu ada teknologi activities yang ditempatkan di dalam konteks yang lebih luas dari satu ekosistem, yang mana merupakan juga sumber bahan baku bisa atau sink ya, atau sebagai tempat dari end product, atau orang life cycle bilang itu grave dari aktivitas tersebut. Kemudian kalau kita lihat dalam satu industrial ekologi itu mungkin orang juga mengenal dengan istilah commonnya di dalam practical itu green industry ya. Green industry itu berimpact kepada competitiveness di level corporate ya, karena menjadi green dan sustainable does not help the environment but also help make business more profitable and successful karena efisien. Mulai contohnya di dalam green industry itu kita bisa mengintegrasikan simbiosis antara energi yang ramah lingkungan seperti renewables, waste management bisa sharing, sistem waste management bisa sharing, jadi lebih efisien. Jadi tiap industri tidak perlu membangun satu waste management sendiri, tapi bisa sharing ya. Kemudian low carbon energy efficiency teknologi, kemudian juga material supply chains itu lebih efisien karena lebih compact. Nah, di sini kita bisa cost saving, kemudian kita bisa mendefinisikan green product sales, kemudian investasi juga lebih mudah karena terintegrasi, dan mungkin juga kita bisa mendaftarkan di dalam carbon trade, mendapatkan revenue-nya ya. Kemudian kalau perbedaan antara typical ekologi industri ya, perbedaan antara traditional industrial park dan eco-industrial park, orang mengenal dengan istilah mungkin sekarang EIP ya. Kalau di tradisional itu linear economic, jadi masing-masing industri itu tidak saling berhubungan, dia memiliki pola supply chain yang linear. Jadi dari A ke Z, dari supply chain sampai dengan produk, itu tidak terintegrasi dengan typical industri yang lainnya. Jadi spirit industries atau companies. Sementara kalau eco-industrial park itu limbah
dari satu industri itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri lainnya. Kemudian sharing resource, kemudian sharing waste management, kemudian efficiency supply chains, dan seterusnya. Jadi lebih terintegrated dan lebih eco-friendly ya di dalam industrial zone. Kemudian ini juga konsepnya sama. Kalau di sini dibandingkan antara tradisional sama eco-industrial park, kalau di sini dibandingkan antara natural ecosystem yang biasa orang desain secara sederhana dibandingkan dengan industrial ecosystem. Bertenaga. Bocor suaranya. Oke. Nah, di dalam natural ecosystem antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya itu ini natural ecosystem ya. Contoh ini untuk misalnya carbon cycle atau nutrient cycle. Di sini ada inorganic materials, misalnya kayak karbonat, sulfat, fosfor. Ini dari misalnya fertilizer, kemudian digunakan dimanfaatkan sebagai nutrien untuk tanaman atau tumbuhan. Kemudian setelah grow kita bisa manfaatkan biomasnya untuk turunan produk sebagai bioproduk ya. Nah, sebenarnya mimikrinya itu di industrial ecosystem mirip ya. Jadi di sini ada natural environment, kemudian itu dimanfaatkan sebagai raw materials, komoditas, kemudian dia memproduksi sebagai industri, kemudian produknya itu bisa di-share dari satu industri ke industri lainnya atau dari satu konsumen ke konsumen lainnya. Kemudian ini juga model juga ya dari kawasan industri yang eco-friendly. Contoh ini di Australia ya, di Kwinana. Kwinana itu sebenarnya awalnya itu kawasan industri yang berfokus kepada industri smelter aluminium. Mirip-mirip seperti yang ada di Inalum di Sumatera Utara. Cuman bedanya kalau di Kwinana ini dia sekarang sudah jadi complex zone ya, industrial complex zone, tidak hanya industri aluminium tapi juga ada industri baterai di situ. Kemudian ada industri pembangkitnya juga di lokasi yang sama, kemudian ada industri turunan dari smelter lainnya di dalam Kwinana. Awalnya di tahun 90-an, ini cukup sederhana kawasan industri ini, ada 13 industri dengan 27 interaktif simbiosis. Nah, sekarang itu di tahun 2000-an, ini kawasan industri ini sudah sangat integrasi, sudah sangat kompleks. Jadi ada 106 simbiosis, interaksi di antara 28 industri yang ada di satu kawasan industri ya, di Industrial Park. Nah, di Curtin University mereka melakukan riset bagaimana mengefisiensikan resource dari satu sumber yang masuk ke dalam sistem kawasan industri ini agar sangat efisien dan limbahnya itu bisa dimanfaatkan dalam pola circular economy di lokasi yang sama, tidak keluar dari sistem sampai dengan habis ya. Jadi untuk meminimize limbah di sini. Jadi kita bisa mendapatkan satu industrial ecology terms yang sebenarnya di sini. Nah, di sini Curtin University memodelkan industrial integration ini. Kemudian ini contoh, ini yang tadi kalau saya sampaikan ini Kwinana tuh awalnya tuh smelter aluminium. Nah, ini contoh yang simple sebenarnya dari satu smelter aluminium di sini. Saya ngambil satu contoh industri aja ya, industri turunan aluminium. Kalau kita lihat, kalau di Australia kan mereka juga penghasil bauksit ya, salah satu penghasil bauksit terbesar di dunia, terutama di Western Australia. Dari mining, kemudian ada material processing. Nah, di sini kemudian masuk ke dalam
di sini di material extraction, kemudian masuk ke dalam produk manufacturing atau building construction. Produk-produknya tersendiri bisa digunakan untuk mulai dari industri turunan manufaktur atau building construction, misalnya baja ringan, kemudian konstruksi atap di bangunan yang ringan, atau pintu, atau apapun itu, pagar dan seterusnya. Ini industri produk-produk turunannya. Kemudian ada di building use, ditransportasikan, dimanfaatkan untuk di bangunan, kemudian di recycling sebagai scrap, masuk ke dalam smelter, refining, kemudian balik lagi ke dalam recycle aluminium, dan balik lagi ke dalam sistem produk manufacturing. Tapi kalau kita lihat dari sistem ini, apakah kita bisa mendefinisikan ini aja sistem satu turunan industri untuk aluminium ya? Bagaimana kalau kompleks? Bagaimana emisinya CO2 untuk atmosfer? Bagaimana kita bisa mendefinisikan environmental impact yang lain hanya dari satu industri aja? Padahal di sini ada banyak industri nih, ada 28 industri, sangat kompleks ternyata. Even untuk satu industri pun itu sangat kompleks. Nah, sekarang orang bilang masuk ke dalam era industri 4.0. Kemudian sekarang masuk ke era 5.0. Nah, untuk mendigitasi ya, mendapatkan informasi satu supply chain dari satu industri ke industri lainnya, termasuk industri turunannya, sekarang orang menggunakan istilah smart. Smart artinya di sini data tersebut digitalisasi. Jadi mendigitalisasi kompleks industri yang ada, mendorong sebagai basis untuk industri berteknologi tinggi. Jadi kawasan industri yang tadi itu kita tempelin device-device yang dapat mengcapture data dan mendigitalisasi, kemudian kita bisa mengolah dan menganalisisnya secara cepat. Kemudian bisa kita memerintahkan sistem yang kita simulasikan tersebut dalam bentuk smart digitasi itu menjadi kawasan rendah karbon, dengan cara sistem tersebut bisa menghitung dirinya sendiri bagaimana menurunkan emisi karbon, kemudian juga misalnya contohnya memperluas konsumsi energi baru terbarukan. Nah, di dalam Smart Industrial Complex juga, dia juga dapat menyediakan lokasi yang inovatif mendukung program pertumbuhan industri baru berteknologi tinggi, kemudian otomatisasi proses industri dengan menggunakan layanan cerdas, smart service, kemudian disebut sebagai industri hijau yang cerdas. Kemudian ini tadi digitasi ya. Nah, sekarang apakah kita bisa menghitung secara cepat dampak lingkungan atau melakukan sustainability assessment dari industri turunan tersebut? Nah, sebelum kita bicara hal tersebut, kita masuk ke dalam istilah assessment itu sendiri. Di sini saya tunjukkan life cycle assessment ya. Nah, banyak definisi di dalam LCA. Kalau saya sendiri mendefinisikan itu LCA itu sebagai satu life cycle analysis yang diukur secara kuantitatif untuk mengukur keberlanjutan. Keberlanjutan itu 3 hal ya tadi seperti di awal, mulai dari lingkungan, ekonomi, dan sosial yang berasosiasi dengan life cycle dari produk, proses, dan services di sepanjang product stages, proses produksi itu sendiri, atau supply chain ya. Nah, masing-masing kalau lingkungan itu kita kenal dengan istilah life cycle assessment yang seperti kita kenal sekarang. Ada juga yang terkait dengan penilaian dampak sosial, atau orang sekarang dengan istilahnya dengar social life cycle assessment. Ada juga yang terkait dengan ekonomik, yaitu adalah circular economic. Nah, masing-masing itu ada guidelines-nya ternyata yang disepakati secara internasional, baik di ISO, bahkan di Indonesia pun SNI-nya udah ada turunan dari ISO. Untuk lingkungan kita punya ISO 14001,
kemudian terkait dengan LC 1440, 44, dan 67, dan seterusnya 64. Kemudian untuk social impact life cycle assessment itu ada guidelines dari UN, ISO 26.000 terkait dengan social responsibility, dan yang terakhir yang sedang didiskusikan di BSN ya, Badan Standarisasi Nasional, sedang diratifikasi SNI-nya dari ISO TC 323 untuk circular economy. Ini tiga-tiganya sebenarnya ada dokumentasinya dan kita bisa gunakan sebagai guidelines. Nah, sekarang dari LCA itu sendiri kita coba lihat istilah yang orang kenal menganggap yang namanya LCA itu adalah carbon footprint. Carbon footprint ada LCA. Itu ada benarnya tapi juga kurang tepat juga karena sebenarnya carbon footprint itu sendiri adalah bagian dari asesmen dari LCA. Kalau kita lihat di sini ya, the life cycle assessment seperti yang tadi saya sampaikan merupakan penilaian dari lingkungan, kemudian sosial dan juga ekonomik. Dia memiliki step mulai dari goal and scope, life cycle inventory, impact assessment sampai dengan interpretasi. Nah, goal and scope-nya misalnya mendefinisikan unit fungsi dari satu kendaraan listrik, kemudian inventory-nya adalah data dari seluruh part di dalam satu mobil listrik ini, misalnya 10.000 part. Nah, carbon footprint yang tadi di awal tadi saya show slide di sini, ini merupakan hanya salah satu dari impact yang bisa kita assessment menggunakan LCA. LCA kita bisa menghitung impact dari climate change, eutrophication, land use, resource depletion, acidification, ozone depletion, ecotoxicity, ionizing radiation, photochemical ozone formation, water scarcity atau water footprint, sampai dengan human toxicity. Kalau kita lihat di endpoint-nya itu bisa dibagi menjadi 3 kriteria yang besar, mulai dari human health, ecosystem health, sampai dengan natural resources sebagai interpretasi ya. Nah, jadi yang banyak orang menganggap namanya LCA itu adalah carbon footprint yang ada LCA, itu ada benarnya tapi juga kurang tepat juga, karena carbon footprint itu hanya salah satu dari impact yang kita bisa akses di dalam LCA itu sendiri. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi ternyata bahwa carbon footprint yang ada di sini itu merupakan bagian dari LCA. Hanya satu bagian dari LCA. Kalau kita perjelas lagi, kalau carbon footprint analysis itu satu dari sekian banyak impact assessment yang ada di dalam perhitungan LCA. Contohnya di sini ada carbon footprint analysis menghitung CO2 equivalent. Kalau menggunakan midpoint level indikatornya, kita menggunakan climate change short term atau long term. Kita bisa menggunakan loop cycle-nya itu per 20 tahun, per 50 tahun, GWP 100 tahun, GWP 200 tahun, GWP 500 tahun, bahkan sampai 1000 tahun. Nah, damage level indikatornya bisa climate change and human health, climate change, ecosystem quality. Nah, kalau di damage dari endpoint-nya itu di sini fokus ke carbon cycle ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang tadi saya sudah sampaikan di midpoint level itu ada midpoint yang sifatnya short term ya. Misalnya per 20 tahun carbon cycle, 50 tahun, ada juga yang long term, misalnya di atas 100 tahun, 200 tahun, dan seterusnya. Nah, ternyata ada juga, kali ini saya ambil 100 tahun aja ya, berdasarkan carbon cycle per 100 tahun. Ternyata per 100 tahun pun, ini agak teknis ya, udah masuk ke teknis. Ternyata per 100 tahun pun, itu banyak orang mendefinisikan pengali atau ekivalen dari substan yang berpengaruh terhadap global warming potensial. Contoh, pagi-pagi kita diskusi di webinar di pusat riset kami mengenai IPCC ya. Jadi IPCC itu terbit pertama kali tahun 95, kemudian reportnya itu assessment report tahun 96. Ini waktu itu CH4 masih didefinisikan di second report tuh 21 kali ekivalen terhadap CO2 ya.
Tapi di third report dia naik menjadi 23 kali. Kemudian di fourth report dia naik menjadi 25 kali dan di fifth report itu 28 kali. Bahkan terakhir itu ada lembaga-lembaga tertentu yang menghitung seperti resipi itu menghitung sampai dengan 31-32 kali ekivalen CH4 terhadap CO2 ya, dan seterusnya. Ini macam-macam substansinya. Bahkan SF6 pun sulfur fluorida itu sampai dengan 23.500 kali dampak ekivalen CO2-nya ya. Artinya gini, kalau kita punya CO2, dia pengali terhadap dampak global warming adalah 1, karena dia itu sendiri. Tapi kalau kita melepaskan atau mengemisikan CH4, dia berdampak meskipun sama-sama 1 gram misalnya, 1 gram CO2 sama 1 gram CH4. Tapi 1 gram CH4 itu berdampak lebih besar 28 kali dibandingkan CO2 berdasarkan ekivalen. Berarti artinya dia lebih ganas ya terhadap pemanasan global dibandingkan CO2 itu sendiri. Kira-kira gitu. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, biar kita bisa diskusi nggak ngantuk. Nah, di dalam pendefinisian perhitungan emisi di IPCC itu dibagi menjadi 3 skop ya. Ini diskusi kami terkait dengan perdagangan hijau ya dengan World Bank. Ada skop 1, skop 2, dan skop 3. Skop 1 itu merupakan direct source, dia on-site energy consumption, material processing. Skop 2 itu indirect source, contohnya itu dari emisi dari pembangkit listrik, dan source 3 itu upstream dan downstream sources, contohnya business travel, processing sold product, and of-life treatment dari produk, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti kita bisa diskusi. Kemudian, ini masih skop 1, 2, dan 3. Skop 1 itu direct source, direct emission, skop 2 itu indirect emission, dimiliki oleh penghasil produk barang dan jasa tersebut. Skop 3 itu indirect emission tapi tidak langsung kita miliki atau kita rilis di dalam aktivitas proses produksi, tapi bagian dari kegiatan orang lain tapi beririsan dengan kegiatan kita. Nah, ini juga cara menggambarkannya juga antara skop 1, 2, dan 3. Ini biar lebih paham ya, apa saja yang merupakan skop 1, 2, dan 3. Nah, dari pembagian-pembagian ini, contoh yang paling mudah untuk dipahami mungkin kalau kita ingin menjustifikasi carbon footprint atau greenhouse gas emission across the supply chain untuk produk-produk pertanian. Contoh, misalnya ada peternakan, ada pertanian, ada perkebunan, dan seterusnya. Ternyata, berdasarkan hasil penelitian di sini, di greenhouse gas emission across the supply chain untuk produk-produk pangan ya, ternyata sektor peternakan itu penghasil carbon footprint yang cukup tinggi dibandingkan produk pangan lainnya ya, berdasarkan CO2 ekivalen per produk. Beef itu bisa sampai 60 kg CO2 ekivalen per kilogram produk daging, sementara ya kalau kita bandingkan dengan produk pertanian lainnya, contoh misalnya cassava itu hanya 1, kemudian banana itu 0,7 kg CO2 ekivalen per kilogram produk. Ini sebagai informasi ya, perbandingan antara carbon footprint antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, angka ini juga dipengaruhi juga oleh transportasi. Jadi, kalau sekarang orang mengenal istilah local food ya, local food lebih better dibandingkan import atau global food supply chains. Itu ada benarnya, karena kalau kita lihat, kalau misalnya kita impor daging dari Australia atau produk makanan, ikan misalnya sama-sama ikan itu sehat. Tapi kalau kita bandingkan antara ikan salmon sama ikan mujair dari empang yang dekat rumah, itu lebih environmentally friendly ikan mujair yang dekat rumah kita mungkin. Kalau dia menggunakan pakan
alami ya, tidak menggunakan pakan buatan. Karena salmon yang diimpor dari negara lain, contohnya misalnya kayak dari Norwegia atau Jepang atau Chili atau Kanada juga, itu karbon footprint-nya itu cukup tinggi kalau kita melihat dari carbon cost transportation mulai dari flight sampai dengan ferry ya. Rata-rata kan kalau ikan itu kan ditransportasi menggunakan flight ya untuk menjaga freshness ya. Nah, ini carbon footprint-nya cukup tinggi. Makanya sekarang banyak berdiskusi bagaimana agar orang mengkonsumsi local food itu, karena secara environmentally memang lebih better karena dia meng-cut carbon footprint dari sektor transportasi. Ini untuk transportasi barang dan jasa. Nah, ada juga isu lainnya di dalam perdagangan global. Produk industri dari satu negara ke negara lain adalah apakah produk tersebut juga berpengaruh terhadap deforestasi. Nah, ini contoh yang deforestation free product terhadap produk Indonesia. Jadi EU itu mendefinisikan ada sejumlah produk komersial internasional yang mungkin dianggap terjadi deforestasi dalam proses produksinya atau dalam proses plantation ya, karena disinyalir kokoa itu merambah hutan tropis, melambar hutan asli, hutan virgin, hutan alami, termasuk juga palm oil, kelapa sawit, kopi juga, dan wood. Nah, ini menjadi isu yang menarik karena produk-produk ini semuanya dimiliki oleh Indonesia. Nah, ini menjadi bagian dari diskusi di Uni Eropa bahwa produk-produk ini juga akan dikenakan tarif berdasarkan carbon footprint ya, atau orang kenal dengan istilahnya cap, batas atas bahwa produk itu masih bisa ditoleransi mengemisikan CO2 karena hal-hal misalnya karena land use change dan seterusnya, penggunaan pupuk anorganik dan seterusnya, atau misalnya tidak efisien dalam proses pengolahan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir semua data yang ada di sini tuh kita nggak punya secara nasional di inventory. Kemudian kita bisa dengan mudah membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Tapi di internasional itu sudah available. Yang paling mudah kita mengenal itu mungkin data EcoInvent ya. EcoInvent itu adalah data global yang berbasis di Austria, didevelop oleh banyak orang-orang dari ETH Zurich. Mereka mengumpulkan data global, membandingkan satu produk industri dengan produk lainnya, bahkan kawasan industri juga. Kemudian mereka menyimpannya dalam bentuk database. Ada juga negara selain Eropa, Uni Eropa juga mendevelop itu adalah Jepang. Nah, Jepang, mereka mengumpulkan data-data carbon footprint tersebut, atau secara lebih general itu environmental impact assessment dari produk-produk ini itu cukup banyak, lebih dari 5.000 dataset recently di tahun 2022 yang mereka inventory sejak tahun 95. Jadi kalau Jepang ditanya berapa carbon footprint dari sushi atau dari produk-produk ikan, mereka punya semuanya. Bahkan mereka punya data carbon footprint dari produk perikanan di Indonesia, karena mereka sangat hati-hati dalam perhitungan karbon di dalam global supply chain yang beririsan dengan Jepang. Mereka sekarang itu sudah punya lebih dari 5.000 dataset yang sudah mereka verified secara nasional sejak tahun 1995. Caranya bagaimana? Caranya mereka dari produk industri tersebut mereka digitasi. Tadi kan kita udah bicara soal digitasi, kemudian mereka tracing dengan menggunakan high spot ya. High spot di sini contohnya ini ada 9 commodity subclassification. Di sini ada chopped mix frozen, meat product, butter, cheese, processed milk dan seterusnya.
masing-masing itu memiliki kode hash code yang berbeda-beda dan bisa di tracing dari pabrik mana dia diproduksi, kapan dia dari pabrik mana, material asalnya apa, kemudian diperdagangkan melewati apa, kemudian masuk ke negara melalui pelabuhan apa. Nah, itu bisa di tracing menggunakan hash code. Dengan hash code ini pula kita bisa men-tracing carbon footprint sepanjang perjalanan produk tersebut diolah dan diperdagangkan. Nah, sebagai perbandingan juga, Thailand itu juga memiliki database yang mereka sudah miliki sejak lama, sejak tahun 2002. Mereka udah punya lebih dari 5.262 produk yang sudah memiliki sertifikasi carbon footprint of product. Nah, ini penting karena kita bisa menilai apakah produk dari kawasan industri tertentu atau produk dari industri tertentu ramah lingkungan atau tidak. At least kita bisa menilainya dengan jejak karbon ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, definisi ramah lingkungan itu nggak hanya karbon, tapi juga ada dampak lainnya seperti eutrophication, acidification, dan seterusnya. Carbon footprint itu hanya salah satu indikator untuk menilai apakah produk tersebut ramah lingkungan atau enggak. Dari total produk ini, hampir 6.000 produk ini, ada banyak sektor yang sudah mengumpulkan data koleksi secara nasional, mulai dari food and beverage, wood, construction, plastik, textile, petrochemicals, paper, dan seterusnya. Jadi total ada lebih dari 121 sektor industri di perusahaan di Thailand yang sudah meregistrasi produk mereka, jejak karbonnya itu seberapa besar ya. Nah, ini menarik karena kita juga bisa merepresentasikan hal yang agak rumit, sustainability dalam bentuk kuantifikasi. Yang paling simpel di sini adalah carbon footprint. Contohnya di dunia itu ada banyak sekali model-model sertifikasi sustainability. Ada ecological footprint, ada RSPO, ada EPD, dokumentasi dalam EPD, ada Ecolif di Jepang, kemudian di Malaysia tuh ada dalam bentuk sertifikasi SIRIN dan seterusnya. Ada yang bertanya ya, Lintang namanya ya, silakan Lintang kalau bertanya, belum ngantuk. Ya baik Pak, selamat malam, saya Lintang Larasati. Saya ingin bertanya Pak, ini saya mencoba memposisikan sebagai pelaku usaha Pak. Nah, misalnya dalam satu perusahaan kan tentunya ada direct dari carbon footprint, ada indirect ya Pak ya. Ya. Nah, untuk direct-nya itu pasti kita punya effort efisiensi Pak, dan ada program-program misalnya renewable energy. Salah satunya misalnya kita mengganti alat-alat seperti misalnya forklift atau alat transportasi lainnya dari bahan bakar menjadi bahan bakar gas atau minyak menjadi bahan bakar listrik. Sedangkan untuk listrik itu kan dihasilkan misalnya dari pembangkit listrik, dan kebanyakan pembangkit listrik kita adalah dari batu bara gitu Pak. Yang kita tahu carbon footprint-nya juga besar. Nah, itu bagaimana ya Pak? Karena itu kan bukan dari kita dan itu indirect kan Pak ya sifatnya. Jadi perhitungannya seperti apa ya Pak? Apakah kita benar-benar bisa melakukan efisiensi seperti itu apabila kita menggunakan listrik dari perusahaan pembangkit listrik batu bara? Seperti itu Pak. Oke, ini menarik pertanyaannya ya. Ini sama pertanyaannya kalau ada orang nanya, kalau kita pakai mau ganti mobil dari mobil bensin internal combustion engine ke EV, itu lebih better nggak sih? Karena kan secara efisiensi engine ya. Kalau secara efisiensi engine tadi Mbak Lintang ya, lebih efisien menggunakan listrik. Karena internal combustion engine itu efisiensinya itu di bawah 30% average. Jadi sisanya energi yang kita punya dalam bentuk bahan bakar itu sisa yang kita bisa manfaatkan secara langsung tuh nggak lebih dari 30%. Sisanya itu terbuang dalam bentuk heat loss. Nah, kalau kita gunakan listrik,
motor listrik, kita bisa mendapatkan efisiensi yang lebih tinggi, bisa sampai 60%, tergantung tipe motor listriknya ya. Nah, artinya kita bisa mendapatkan efisiensi double dengan mengkonversi dari bahan bakar BBM ke listrik. Itu kita dapat efisiensi double. Tapi ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Lintang. Tapi kan sumber listriknya itu dari fossil fuel, which is itu emission factor-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gas misalnya, atau dibandingkan dengan renewable energy lainnya. Kalau sumber energinya itu menggunakan fossil fuel ya. Kalau pembangkit listrik kita tuh rata-rata emission factor-nya itu di atas 780 gram per kilowatt hours, gram CO2 equivalent per kilowatt hours. Artinya gini, kalau kita mengkonsumsi listrik dalam jumlah besar pun nanti ujung-ujungnya jangan-jangan sama emisinya yang kita rilis jika kita bandingkan dengan konsumsi bahan bakar, tapi kita bisa hemat. Nah, itu jadi dilema memang. Ya, solusinya ya kita harus bisa menggantikan sumber yang tadi penghasil listrik itu dengan menggunakan renewable energy atau yang emission factor lebih rendah dibandingkan fosil ya. Solusinya itu seharusnya ya. Tapi kalau mengganti pembangkit pun ternyata nggak gampang juga, karena pembangkit batu bara itu rata-rata didesain sebagai base load ya, atau beban dasar. Sementara renewable energy itu tidak banyak didesain sebagai beban dasar atau base load karena masalah intermittent. Renewable energy itu tidak bisa muncul setiap saat, hanya bisa di waktu-waktu tertentu, misalnya kalau pas ada angin, pas ada energi matahari, radiasi matahari dan seterusnya. Yang bisa dijadikan base load dari renewable itu hanya sedikit ya, paling biomasa, kemudian PLTA air dan seterusnya. Tapi itu juga banyak masalah juga, bukan banyak masalah, banyak isu juga. Contohnya biomasa itu kandungan uap airnya itu tinggi di dalam biomasa, jadi efisiensi pembakarannya itu rendah. Itu lagi-lagi dilema. Sementara PLTA, sekarang isu climate change kan jadi global ya. Banyak daerah yang sebelumnya curah hujannya normal atau tinggi, kemudian memiliki bendungan, bisa memproduksi listrik, tiba-tiba tidak ada hujan, surut permukaan air danaunya, dan akhirnya produksi listriknya rendah. Contoh yang paling gampang itu adalah Danau Singkarak, itu udah turun kalau nggak salah sampai dengan 15 meter Sumatera Barat. Makanya kalau di sini ada yang asalnya dari Sumatera Barat, teman-teman di sini ada Sumatera Barat. Sumatera Barat itu sangat susah untuk memiliki kawasan industri. Sumatera Barat ya. Alasannya karena tidak adanya sumber listrik yang available dalam jumlah masif di Sumatera Barat. Danau Singkarak juga turun permukaan airnya sampai dengan 15 meter. Jadi produksi listriknya turun. Tapi sekarang kan udah ada transmisi ya dari daerah timur ya, dari daerah Riau ke Sumatera Barat. Tapi lagi-lagi dari daerah timur itu juga sumber listriknya dari batu bara, bukan dari PLTA. Akhirnya banyak dilema. Kemudian di Jawa juga ada Saguling, Cirata, Jatiluhur juga permukaan airnya juga turun sehingga dibikin hujan buatan sekarang dan seterusnya. Kira-kira gitu sih Mbak Lintang. Jadi memang isu indirect dan indirect ini juga menarik. Di satu sisi kita ingin mengurangi CO2 footprint dengan mengkonversi satu teknologi internal combustion engine ke listrik, efisiensinya kita bisa dapat double, tapi kita punya dilema sumber listriknya ternyata dari fossil fuel. Kira-kira gitu. Makasih Mbak Lintang. Baik Pak, makasih. Oke. Mbak. Iya. Iya. Monggo, siapa? Ya. Baik Pak. Kalau tadi kan berarti kita dilarang minum es dawet, tapi ternyata dari sana masih dapat es campur gitu Pak ya. Masalah energi listrik tadi Pak. Ya. Ya. Pertanyaannya begini Pak.
Kalau saat ini kan memang seperti yang Pak Nuk sampaikan tadi, variabel untuk energi yang terbarukan itu kan banyak ya, tidak hanya satu saja, tidak seperti yang energi fosil misalnya. Ada banyak tambang di Indonesia yang kalau saat ini ada 5.000-an izin tambang, Pak, dan itu belum beroperasi semua gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah di tahun 2060 itu ada potensi kelangkaan energi terbarukan gitu, sehingga akan kembali lagi ke energi fosil lagi gitu, Pak. Karena kan kita lihat impact di COVID ini saja, kemarin sempat Cina stop impor batu bara, akhirnya Indonesia sempat down harga batu bara, dan setelah dibuka harganya jadi 3 kali lipatnya gitu, Pak. Nah, apakah kemudian nanti kalau semisal di 2060 kita sudah sesuai dengan SDG gitu ya, untuk net zero emission, apakah ada kemungkinan kemudian energi terbarukan ini langka, kemudian mahal, dan kita akan kembali ke energi fosil lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Nuk, menyambung dengan mobil listrik tadi ya. Di Indonesia kebetulan kalau saya baca di permen yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan itu ada uji emisi dari kendaraan listrik, yang dimana salah satu emisi yang dites itu adalah hidrogen dengan kadar 125 gram per 5 jam gitu. Kenapa harus 125 gram per 5 jam? Apakah ada parameternya? Dan kemudian bagaimana untuk industri yang menggunakan energi terbarukan seperti mobil listrik ini, Pak? Terima kasih, Pak Nuk. 2 pertanyaan itu, Pak. Ya, yang kedua saya agak bingung ya, emisi hidrogen di mobil listrik. Betul, Pak. Oke, itu mungkin karena baterainya ya. Saya masih belum penggunaan baterainya, Pak Nuk. Iya, berarti penggunaan baterainya ya. Iya, betul, Pak. Saya belum baca standar 125 gram hidrogen itu, saya belum baca. Saya malah baru tahu ini sekarang. Nanti saya coba cek lagi ya. Ya, ada di permen, bentar saya ini, Pak ya. Ada di. Tapi gini, Pak Lukman, itu kan standar teknis ya. Mungkin kita bisa baca lagi. Sebenarnya kalau di mobil listrik itu cara membandingkannya dengan internal combustion engine itu kita biasanya membuat skenario tailpipe emission ya. Jadi tailpipe emission itu membandingkannya peer-to-peer antara mobil internal combustion engine dengan mobil listrik. Jadi yang kita hitung itu adalah emisi CO2 ekivalen per kilometer yang bisa dia tempuh. Nah, tidak hanya pada saat mobil itu dioperasikan, tapi juga partnya pada saat dia dibuat, misalnya bodinya, kemudian engine-nya, dan baterainya itu kita harus juga analisis, kemudian dibagi berdasarkan lifetime ya. Contoh misalnya internal combustion engine rata-rata lifetime-nya 10-15 tahun, bahkan lebih. Sama seperti mobil listrik juga antara 10-15 tahun, cuman baterainya mungkin harus di-replace per 3 tahun atau per 5 tahun. Nah, itu harus dihitung. Jadi dibagi per lifetime ya. Itu lebih mudah mungkin kalau kita ingin membandingkannya benchmarking dengan mobil internal combustion engine. Jadi bisa peer-to-peer ya. Itu yang menjawab pertanyaan kedua. Saya yakin yang tentang hidrogen itu hubungannya dengan baterai ya. Kalau itu mungkin saya harus baca lagi standarnya, soalnya kemarin saya baca di di beberapa produsen baterai di internasional juga mereka punya spesifikasi yang berbeda-beda. Yang balik yang pertama tentang apakah nanti setelah 2060 tiba-tiba kita balik lagi ke fosil? Bisa jadi, Pak. Contohnya yang paling gampang sekarang aja. Sekarang Uni Eropa aja kesulitan menyediakan suplai energinya selama musim dingin. Alasannya Rusia itu memutus pasokan gas ke Uni Eropa, which is Uni Eropa tuh mengkonsumsi kebutuhan gasnya itu dari Rusia itu hampir 20% kebutuhan satu kontinen Uni Eropa ya. Nah, saat perang Rusia Ukraina ini, Uni Eropa tuh kehilangan pasokan energi bersih ya. Definisi energi bersih mereka tuh berdasarkan CO2 emission ya, karena gas kan lebih rendah emisinya, sekitar 400 gram CO2 per kilowatt hours. Mereka kehilangan 20%.
dan mereka kesulitan mendapatkan supply gas dalam jumlah yang sama dari daerah lain. Dan kalaupun mereka bisa mendapatkan supply tersebut, misalnya memaksa Middle East seperti Qatar untuk mensuplai mereka, itu pasti mereka akan dapatkan dengan harga yang mahal. Itu yang pertama. Kedua, mereka harus membangun infrastruktur baru untuk menampung, menerima gas tersebut. Contohnya adalah FSRU ya, atau kita juga punya sebenarnya untuk mengkonversi dari LNG ke gas. Itu mereka harus bangun banyak di pelabuhan-pelabuhan mereka. Akhirnya cost energinya mereka itu jauh lebih mahal dibandingkan sebelum perang. Nah, makanya sekarang Uni Eropa tuh meskipun faktor resesi ada banyak ya, Inggris dan Jerman tuh sekarang udah resesi. Definisi resesi itu adalah belanja ekspor itu pendapatan ekspor itu jauh lebih kecil, lebih rendah dibandingkan belanja impor. Nah, dua negara tersebut ini, Inggris dan Jerman tuh sekarang lagi resesi. Makanya mereka akhirnya balik lagi ke fossil fuel yang mereka sebenarnya punya secara domestik ya. Inggris punya batu bara, meskipun nggak banyak. Jerman juga punya. Akhirnya mereka menggunakan kembali resource yang mereka punya, menghidupkan pembangkit-pembangkit mereka karena mereka kekurangan suplai energi dan seterusnya. Bisa jadi misalnya di tahun 2040, 2060 itu ada perang dunia ketiga misalnya, merupakan kelanjutan dari perang Ukraina dan Rusia. Bisa jadi nanti dunia balik lagi menggunakan energi yang ada di situ. Jadi nggak terpikirkan lagi tuh mana bersih mana enggak. Yang penting mereka bisa hidup, punya energi, misalnya mereka bisa survive. Bisa jadi seperti itu dan seterusnya. Kira-kira gitu sih kalau dari saya Pak Lukman ya. Karena isu energi itu kan udah bukan isu satu cluster ya, bukan isu satu orang per orang atau satu isu negara per negara, tapi udah isu global ya. Sekarang yang namanya uang, energi itu udah nggak mengenal siapa dia, tapi siapa yang bisa, nggak mengenal negara ya. Uang, energi itu, jadi ya yang bisa mendapatkan supply, bisa mengkolonisasi ya, dia bisa mendapatkan supply untuk dirinya atau koloninya ya. Kira-kira gitu sih. Makasih Pak Lukman, ini diskusinya panjang karena filosofi ya. Baik Pak, makasih Pak. Iya, makasih Pak Lukman. Kita lanjut sedikit ya. Nah, kalau ini slide-nya cukup lumayan lama ini yang ini muncul. Kalau coba ada yang berhitung ini jumlah logonya ada berapa. Tapi yang jelas saya kemarin itu melakukan sedikit survei simple ya. Berapa banyak lembaga sertifikasi di dunia yang terkait dengan sustainability assessment. Ternyata ada lebih dari 450 model-model sustainability assessment di dunia dan ada sertifikasinya. Itu cukup lumayan rumit dan banyak, dan itu untuk sejumlah perusahaan itu menambah cost terhadap biaya market mereka. Contoh di kelapa sawit ya, setelah adanya model sertifikasi RSPO misalnya, kemudian Malaysia sama Indonesia membuat model sertifikasi sustainability sendiri. Malaysia punya sendiri, Indonesia punya ISPO dan seterusnya. Kemudian ada lagi model sertifikasi Range Alliance, Range Forest. Kemudian ada lagi model sertifikasi misalnya ISCC. Mbak Delvi pasti aware banget soal ISCC karena punya riset terkait dengan itu sebelumnya. Kemudian ada sertifikasi lagi menghitung LCA-nya, kemudian menghasilkan EPD dokumennya, kemudian ada model sertifikasi lagi misalnya sustainability report, kemudian ada ESG dan seterusnya. Akhirnya model-model tersebut sebenarnya banyak irisannya membebani perusahaan di dalam pokok produksi ya dan seterusnya. Ini cukup lumayan menarik ya. Satu negara tertentu, model sertifikasinya beda lagi dan harus kita penuhi. Nah, dari model-model ini, at least paling nggak kita mengenal tiga model ekolabel ya, sustainability. Ada
model ekolabel tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, kalau tipe 1 itu berdasarkan ISO 14024, tipe 2 itu berdasarkan ISO 14021, tipe 3 itu berdasarkan ISO 14025. Nah, masing-masing punya kriteria dan spesifikasi yang unik, dan masing-masing ada kedalamannya sendiri-sendiri. Contoh, tipe 1 itu berdasarkan life cycle thinking. Kemudian tipe 2 itu berdasarkan single base environmental criteria, tidak ada verifikasi. Tipe 3 itu lebih rigid, memerlukan third party verification, ada trademark yang perlu yang muncul. Contohnya IPD itu trademark dari perusahaan swasta di Swedia. Kemudian ada juga Jepang juga punya model sendiri namanya Ecolift dan seterusnya. Nah, untuk yang tipe 3 sendiri juga model deklarasinya di dalam produk untuk mendefinisikan bahwa produk itu sustainable ya, ramah lingkungan dan seterusnya. Ada yang bentuknya dokumen lengkap IPD, ada yang bentuknya logo, ada yang bentuknya brosur, ada yang bentuknya label IPD, parameter dengan parameter, ada yang bentuknya logo dengan jejak karbon dan seterusnya. Ini masing-masing cukup unik ya. Kemudian tadi kalau kita udah bicara tentang carbon footprint di awal, ada juga istilah carbon footprint of product. Nah, carbon footprint of product mungkin tadi belum saya definisikan ya di awal ya. Itu labeling sertifikasi untuk mengconvert, mendisplay ya, menyampaikan jumlah dari greenhouse gas emission emitted yang muncul di sepanjang life cycle dari produk tersebut termasuk services. Nah, tujuan dari penggunaan carbon footprint label itu untuk mempromosikan consumer-led purchasing patterns of low carbon goods untuk mengencourage enterprise teknologi toward low carbon good. Jadi Indonesia sendiri sebenarnya udah ada ISO SRD yang sudah diratifikasi oleh teman-teman di KLHK, itu adalah ISO 14067 tahun 2018 terkait dengan gas rumah kaca jejak karbon untuk produk. Nah, ini kemarin di tahun 2022 teman-teman di KLHK dari Direktorat Jenderal Perubahan Iklim ya tempatnya Bu Laksmi itu mengeluarkan Permen LHK nomor 21 tahun 2022 kalau nggak salah tentang nilai tata laksana nilai ekonomi karbon. Nah, ini berkaitan erat dengan carbon footprint of product karena di dalam tata laksana nilai ekonomi karbon itu disampaikan bagaimana cara mengkuantifikasi secara ekonomi pajak karbon terkait dengan carbon footprint untuk berbagai jenis produk yang ada di market misalnya. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi isu yang menarik karena ada nilai uangnya di situ. Jadi kita tidak hanya menghitung carbon footprint untuk menyatakan dampak lingkungan, tapi juga kita memvaluasi dampak lingkungan yang intangible itu ke dalam bentuk nilai ekonomi. Ya salah satunya dalam bentuk pajak karbon ya. Nah, kalau udah ngomongin duit itu pasti ada marketnya di situ. Nah, teman-teman sebenarnya bisa belajar ini lebih dalam karena kalau ada market di situ berarti ada ada opportunity sebagai expert atau sebagai untuk menghitung carbon footprint karena ada nilai uangnya di situ. Nah, di dalam carbon footprint sendiri contoh ya, ternyata untuk satu kemasan atau produk yang diperdagangkan tersebut ternyata ada banyak unsur yang mempengaruhi carbon footprint. Ada packagingnya, ada transportnya, ada materialsnya, ada raw materials, manufacture-nya itu sendiri, transport, end of life dan seterusnya. Saya mau kasih contoh lain terkait dengan carbon footprint yang paling ini sekarang kerjakan dengan Australia adalah konkret. Kalau kita kenal kalau konkret segera semen agregat ya. Nah, sebenarnya kalau semen itu sendiri merupakan campuran kalsinasi dari limestone 80% ditambah clay dan sand oil 20%. Kemudian ditambah panas, ada heat treatment di situ,
di atas suhu kalsinasi 1400, kemudian menghasilkan grey cement dan juga menghasilkan greenhouse emission. Dan industri semen itu adalah salah satu industri yang sangat tidak ramah lingkungan karena penghasil CO2 emission terbesar, salah satu terbesar di dunia. Jadi kalau kita paham tentang reaksi kimia stoichiometrik, itu ada CaCO3 ya, gamping. Kalau dikalsinasi CO2-nya lepas kemudian jadi CaO, nah itu yang digunakan di dalam grey cement. Nah, ada juga menggunakan agregat. Agregatnya itu bisa macam-macam, bisa trickle, bisa split dan seterusnya. Kemudian menjadi konkret. Nah, kami di BRIN sekarang memiliki riset pemanfaatan fly ash bottom ash dicampur dengan grey cement tambah agregat menjadi konkret. Tapi ini pun tetap menghasilkan CO2 karena dalam jumlah yang signifikan, karena grey cementnya masih diperoleh dari proses pemanasan di atas kalsinasi ya sampai dengan 1400 di dalam memproduksi grey cement. Karena fly ash yang digunakan masih sedikit ya, 15-20%. Nah, yang kami lakukan itu di BRIN itu bersama dengan teman-teman di Australia itu adalah kita menggunakan ingredient fly ash ditambah priming chemicals, kemudian kita mendapatkan cement binders. Dari situ kita bisa membuat concrete ya. Nah, itu kita bisa menghemat sampai dengan 90% waste materials dan 80% less emission berdasarkan carbon footprint. Nah, proses flow-nya macam-macam. Kita campurkan, ini salah satu teknik ya, recycle glass, sodium silikat, sodium hydroxide, electrolyzer, kemudian ada fly ash extraction, solution bias derived concrete dari bottom ash kita sebut geopolimer ya. Nah, di sini kita bisa mereduksi produk konkret carbon footprint-nya cukup rendah, cukup tinggi low 80% CO2 emission carbon footprint-nya kita bisa tekan. Kemudian avoid raw material import, save transportation cost, local product, karena di Indonesia banyak pembangkit listrik batu bara ya, jadi fly ash bottom ash-nya kita bisa manfaatkan langsung untuk membuat geopolimer. Kalau ada yang tertarik untuk melakukan riset ini, dengan senang hati kita fasilitasi kegiatannya. Sekarang kita ada kerjasama dengan PLN dan definisi of product itu ke dalam 3 model sertifikasi, yaitu di sini adalah Korea ya. Korea melalui institusi mereka, Korea Environmental Industry and Technological Institute, mereka membagi sertifikasi carbon footprint itu ke dalam 3 kelas. Pertama, fase 1, fase 2, dan fase 3. Pertama, certification of carbon emission itu sendiri. Jadi ini berdasarkan product category rules, PCR ISO 14027, di mana kita menghitung quantitative calculation greenhouse gas emission selama produk tersebut diproduksi berdasarkan preparation ya. Yang kedua, itu namanya certification of low carbon product, fase 2. Jadi produk yang sudah mendapatkan sertifikasi itu kemudian dibandingkan dengan produk sejenis atau produk baseline. Nah, reduksinya itu yang akan mendapatkan sertifikasi. Jadi besar reduksinya itu yang akan mendapatkan sertifikasi. Jadi agak sedikit berbeda dengan konsep yang carbon footprint yang pertama. Kalau carbon footprint yang pertama itu mendeklarasi berapa yang diemisikan. Tapi sertifikasi yang kedua kita membandingkan dengan baseline atau benchmark. Kemudian kalau reduksinya itu kita anggap sebagai keberhasilan untuk mendapatkan low carbon product. Jadi dapat sertifikasi yang kedua. Nah, sertifikasi yang ketiga itu ada namanya certification of carbon neutral product. Artinya
dia secara agregat itu dianggap karbon netral karena bisa apa namanya zero sum karbon. Jadi dia bisa mensubstitusi komplement dari satu proses ke proses lainnya. Jadi secara agregat dia disebut karbon netral. Kemudian untuk produk kategori rules, Indonesia juga udah punya standarnya yang sudah diratifikasi oleh KLHK sejak akhir tahun 2021 tuh ISO 14027 terkait dengan produk kategori rules. Jadi masing-masing produk di industri itu memiliki PCR yang berbeda-beda tergantung dari kelompok jenis produk tersebut. Untuk coklat akan memiliki PCR yang berbeda dengan bensin. Untuk batu bara akan memiliki PCR yang berbeda dengan ikan dan produk-produk ikan dan seterusnya. Nah, ini sudah diatur di dalam SNI 14027. Ini mungkin saya skip. Ini tentang apa namanya? Tentang electric vehicles. Saya ingin cerita sedikit, apa namanya, nggak perlu terlalu banyak cerita di sini. Jadi kami juga melakukan riset terkait dengan tadi ada pertanyaan lintang ya, kalau nggak salah ya, terkait dengan penggunaan apa namanya listrik untuk industri. Jadi kita juga menghitung life cycle assessment untuk mobil listrik, mungkin analogi juga ya. Jadi kita menghitung apa namanya tailpipe emission dari satu kendaraan, kemudian kita hitung emisinya dari semua tahapan proses secara komprehensif, kemudian kita dapatkan tailpipe emission. Nah, ada juga menjawab yang lintang tadi, salah satu teknik yang sedang dilakukan oleh PLN ya dalam implementasi adalah mengurangi carbon footprint dari sektor pembangkit listrik. Caranya dengan menggunakan biomass co-firing. Nah, ini juga kita sedang sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah bekerja sama dengan PLN dan perusahaan termasuk IPP sudah ya, Independent Power Producer, untuk menghitung berapa persen pengurangan jejak karbon dengan penggunaan biomass co-firing dan berapa dekarbonisasi kita bisa lakukan. Kemudian ini kembali ke slide-nya. Kemudian untuk aktivitas riset kami yang lainnya, kami juga melakukan kegiatan riset. Contohnya ini mungkin terlalu kecil ya tulisannya ya, tapi kami melakukan riset carbon footprint untuk produk-produk makanan ya, FMCG ya. Jadi berapa carbon footprint per satu cookies atau per satu snack atau per satu plastik snack. Jadi kita menghitung carbon footprint produk-produk makanan kita di Indonesia. Ini kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan FMCG di Indonesia. Jadi kami menghitung berapa carbon footprint untuk satu plastik kacang misalnya, berapa carbon footprint untuk satu produk minuman, berapa carbon footprint untuk satu plastik snack misalnya. Kami juga menghitung carbon footprint untuk apa namanya produk vaksin yang diperdagangkan secara global di salah satu apa namanya produsen vaksin di Indonesia. Mereka memproduksi vaksin polio, kemudian mereka ekspor ke luar negeri, ke apa namanya ke Afrika. Kemudian kita menghitung jejak karbon mulai dari dia diproduksi di laboratorium, di scale up di skala industri, di transportasi, kemudian digunakan di penduduk di Afrika untuk vaksin polio. Nah, di Indonesia sendiri tahun 2021 itu ada sekitar lebih dari 289 perusahaan yang sudah melakukan asesmen LC ini untuk mendukung industrial ekologi. Kemudian untuk penutup, karena ini mungkin udah malam ya, kita perlu banyak diskusi sebenarnya. Rekomendasi yang bisa saya sampaikan dari sharing malam ini itu pertama, industrial simbiosis mendukung industrial ekologi itu sangat penting ya, merupakan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak dari lingkungan sosial ekonomi
dari industrial activities. Kemudian life cycle assessment itu bisa digunakan untuk sebagai alat untuk mengkuantifikasi dan materialize dari sustainability. Life cycle assessment tools itu bisa digunakan untuk assist selection green supply chains, identifikasi opportunities dari incremental improvement production, kemudian assist selection cost effective environmental mitigation strategies, menolong development strategies natural resource conservation, membantu membuat decision making tools, enhance productive di level environmental degradation, kemudian menolong kita dalam penerapan circular economic dan green economic, dan beberapa rekomendasi lainnya. Mendevelop national life cycle inventory itu penting karena kita belum punya. Jadi kalau kita punya aja, kita bisa membuat benchmarking atau justifikasi apakah produk kita itu lebih sustainable dari produk lainnya. At least kita bisa membandingkan lah. Kemudian membuat national program operator itu juga penting sebagai sebagai wasit ya, wasit di dalam menjustifikasi satu produk itu lebih sustainable atau tidak dibandingkan produk lainnya. Dan yang terakhir, national consensus, kesepakatan dari seluruh stakeholder mulai dari pemerintah, industri untuk mendevelop produk kategori khusus yang disepakati bersama sebagai produk referensi. Mungkin dari saya itu, terima kasih untuk waktunya yang diberikan dari Universitas Bakri. Jika ada pertanyaan atau berdiskusi lebih lanjut terkait dengan riset ataupun aktivitas, kalau di sini mahasiswanya banyak, mungkin ada yang mau melakukan tugas akhir atau MBKM, kami dengan senang hati bisa menerima di BRIN. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Nuk atas pemaparannya, banyak banget konsep menarik yang bisa kita, tadi juga ada di kesimpulannya Pak Nuk juga nih, jadi saya nggak harus nyimpulin. Makasih Pak Nuk, kesimpulannya udah lengkap. Jadi baik, untuk para peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya juga ada beberapa nih yang ingin saya tanyain nih. Silakan para mahasiswa. Oke, mungkin saya izin bertanya kali ya Pak Nuk ya? Ya. Oke, jadi tadi salah satu, mungkin agak sambungan sedikit ya tadi dari pertanyaannya Lintang ya kalau nggak salah ya, salah satu kenapa kita kita ngurangin emisi nih, kita pakai kendaraan listrik atau kita mengurangi kita anggap kita mengganti sumbernya gitu ya menjadi teknologi yang renewable energy, tapi kalau misalnya sumbernya listrik sebenarnya ya ada dilema juga. Kan salah satu masalah dari renewable energy kan itu dia sifatnya intermittent, bener ya? Itu ya salah satu masalahnya. Kalau hujan itu kalau di Eropa kalau lagi winter itu seperti apa. Nah, kira-kira menurut Pak Nuk untuk beberapa tahun ke depan gimana sih caranya Indonesia untuk mengatasi keintermittentan dari renewable energy? Kira-kira ada nggak sih salah satu strategi mungkin yang Pak Nuk tahu gitu ya? Karena kan ngaruh banget ya Pak Nuk ya, kalau misalnya musim hujan, sekarang juga musimnya rada nggak jelas ya Pak Nuk ya, hujan terus. Kalau kita misalnya bergantung pada ada rumah nih yang benar-benar kayak off grid pakai solar energi, atau misalnya ada industri yang mau pakai solar energi, pasti juga agak ragu-ragu karena kan kita musimnya ya seperti itu gitu. Kira-kira ada nggak sih strategi dari atau mungkin ya, sesuatu mungkin yang sekarang common strategi yang banyak saya langsung jawab aja ya, yang banyak dilakukan oleh penggiat renewable energy adalah smart grid ya. Nah, smart grid di sini tuh gini, jadi dia mengkombinasikan antara berbagai macam sumber energi, bisa juga termasuk fossil fuel dari existing energi supply dikombinasikan dengan berbagai macam renewable energy sources. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya intermitensi di dalam suplai energi dari renewable, kita menggunakan device atau sistem yang bisa mengontrol pasokan energi dan mensuplai energi dalam aliran yang smooth ke konsumen. Itu jawaban dari saya.
menggunakan smart grid ya. Oh, baik. Ini juga sekaligus saya mau nyambung juga nih pertanyaannya. Tunggu. Ini sebelumnya kalau saya terus yang nanya nih, ada yang mau ditanyain? Maaf nih kalau saya nanya lagi nih. Anak-anak yang lain masih bangun lah insya Allah. Biasanya juga kuliah sampai jam 9 ya, kelas sore ya. Nih, Lukman gimana Lukman? Ada pertanyaan lanjutan Lukman? Enggak ya? Oke, saya lanjut ya Pak Aman Nuk, sih, Bu. nanyanya nggak apa-apa ya. Ya, Salah nggak satu usah juga jawab. tadi saya menarik tuh ngelihat risetnya BRIN mengenai apa itu fly ash, terus nanti apa namanya kita campur ya tadi sama apa tadi saya lupa ya tadi. Terus nanti menjadi salah satu alternatif ya untuk apa namanya supaya proses industri semen itu akan menjadi lebih ramah lingkungan ya. Tapi pertanyaan saya itu kan itu bagus banget ya dan masih riset awal ya. Kira-kira Sebenarnya nggak riset awal, Bu. banyak inisiatif. Di Sorry, Australia itu udah apa namanya? Apakah commercialize sudah ya. diterapkan? Sorry. Di Queensland bahkan udah produksi massal ya mereka ya. Kalau di Indonesia gimana Pak Nuk? Nah, di Indonesia tuh karena kan Apa tantangannya Pak Nuk untuk scale tantangannya up? regulasi. Oh, regulasinya gimana tuh Pak Nuk? Sorry Pak Nuk, tadi saya agak Tantangannya harus banyak batu bara yang dibakar, Bu. Oh. Bukan itu poinnya Pak Lukman. Poinnya kalau batu bara dibakar udah banyak di Indonesia dibakar kan. Apa namanya limbah dari pembakaran batu bara kan flash and bottom ash. Jadi sekarang pun aja udah masih banyak produk flash bottom ash yang ini apa regulasi yang dulu terkait dengan limbah B3. Jadi produk-produk sisa pembakaran batu bara itu masih dianggap apa namanya bagian dari limbah B3 ya, meskipun sekarang udah ada pengecualian ya. Di akhir tahun 2021 kemarin sebenarnya di pertengahan ya malah limbah dari pembakaran batu bara itu untuk tipe boiler tertentu ya, tipe pembakar tertentu sudah dikecualikan dari limbah B3 kecuali yang tipe stoker ya. Karena ukuran partikel jumlah karbon yang masih ada di dalam flash ash bottom ash itu masih terlalu banyak. Masih diskusinya masih terkait dengan apakah boleh atau enggak gitu berdasarkan regulasi. Sebenarnya di negara lain, contohnya yang paling mudah itu Jepang sama Australia, itu sudah menganggap flash ash bottom ash itu bukan lagi bagian dari limbah B3, bahkan mereka sudah memanfaatkan sebagai material sustainable materials untuk green building ya bahkan ya. Nah, tapi ada pertanyaan juga banyak di masyarakat Indonesia terutama yang paham tentang energi fosil ya. Di batu bara di Indonesia tuh trace mineral itu termasuk yang lumayan ada ya. Trace mineral tuh ini titanium, zirkon, banyak material-material logam yang terafiliasi di dalam batu bara, kemudian atau logam berat yang terafiliasi dalam batu bara, yang itu kadang orang mengklasifikasinya sebagai material yang masuk ke dalam karsinogenik ya. Jadi masih perlu dianalisis LCA-nya, Life Cycle Impact Assessment-nya. Apakah kalau kita memanfaatkan langsung flash bottom ash itu akan misalnya untuk bangunan ya, apakah itu akan menyebabkan orang yang tinggal di dalam bangunan yang dibangun dari flash ash bottom ash itu akan menyebabkan dampak karsinogenik dalam jangka waktu yang lama. Nah itu masih banyak perlu riset sebenarnya, betul. Nah itulah diperlukan teman-teman akademisi dan peneliti di sini untuk melakukan pengukuran atau sampling berdasarkan riset pemanfaatan flash bottom ash untuk bahan bangunan. Itu masih sangat diperlukan sekarang. Kira-kira gitu sih jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Nuk atas jawabannya. Ternyata memang masih kepentok regulasi ya. Tadi kok menarik perasaan, tapi di Indonesia kemarin baru dari industri semen kayaknya belum ada diomongin itu gitu. Jadi kalau di semen Bu Mita
itu udah common apa ya, common activities. Semen yang kita gunakan sekarang itu Iya, itu udah dari banyak campuran flash and bottom mesh-nya itu. Iya, kalau saya taunya waktu itu dari ini apa namanya limbah B3 dari sludge-nya industri masuk ke kilennya tuh. Oke. Itu yang saya tahu tuh kemarin kalau kebetulan yang waktu dikunjungin masuk ke kilen sludge-nya gitu. Itu sih kalau itu banyak sih, cuma apa mungkin harus lebih banyak lagi. Ini ada lagi anak-anak. Ibu boleh bertanya satu lagi nggak? Oh ya dari tadi ini ya raise hand sekali lagi ya. Dikira masih yang tadi, silakan Lintang. Iya, ini Pak terkait tadi LCA menyambung. Terkait juga sama circular economy, Pak. Untuk mendefine circular economy biar circular economy-nya nggak linear, kita kan harus bikin seperti apa, ada loop-nya ya, Pak. Nah, untuk define dari circular economy itu pasti kan lewat, saya nggak tahu Pak ini hubungannya sama LCA, apakah cara define-nya itu approaching-nya ke LCA, dan kalau LCA apakah selalu pada life cycle analysis yang pada stage disposalnya Pak, seperti itu, mohon dijelaskan Pak. Ya, sebenarnya cara simpel cara bahasa awamnya ya, circular economic itu apa sih, apa hubungan sama LCA? Kalau Mbak Linta mungkin dapat materi ya dari dosennya di kelas. Kalau LCA itu kan orang biasa kenal sebagai cradle to grave ya, assessment dari cradle to grave supply chain ya. Nah, kalau circular economic itu dari cradle to cradle. Kenapa cradle to cradle bukan cradle to grave? Artinya material yang sebelumnya dianggap limbah atau grave itu dimanfaatkan lagi sebagai supply chain, sebagai material bahan baku atau cradle. Jadi di dalam circular economy itu tidak ada istilah material itu sebagai limbah atau didam atau dibuang, disposal sebagai end product. Tapi material itu dianggap limbah, itu dianggap adalah bahan baku untuk industri lainnya dan seterusnya. Makanya assessment di dalam circular economy itu bukan cradle to grave, tapi cradle to cradle. Itu aja sih hubungannya dengan LCA. Salah yang bahasa paling sederhananya ya. Makanya di dalam circular economic kita mengaksesnya dengan cradle to cradle ya. Jadi tidak ada pernah ending sebagai material yang didam ya atau dibuang. Gitu kira-kira Mbak Lintang. Untuk dalam sustainability report itu berarti dari LCA terus dari circular economy juga harus dimasukkan item-item tersebut ya Pak? Kalau sustainability report itu beda cerita lagi ya. Sustainability report itu kan selain ada unsur environmentalnya, ada unsur sosialnya, ada unsur governance-nya. Performa lingkungan kita dihubungkan dengan sosial dan governance-nya. Kalau di dalam sustainability report juga mau memasukkan diskusi atau bahasan tentang LCA itu nggak ada masalah. Cuman biasanya itu terlalu teknis ya. Di dalam sustainability report biasanya hanya mencantumkan informasi secara general atau yang sudah di-summary ya. Kira-kira gitu sih. Itu beda case ya kalau sustainability report ya. Betul Pak. Makasih ya Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Baik, untuk yang lain, Bapak Ibu, anak-anak, sepertinya saya tunggu nih. Mas Lukman biasanya suka nanya lagi nih, enggak nih? Cukup. Aman, oke. Kalau ada potensi nanti batu bara masih aman masa depan gitu. Soalnya orang batu bara nih, Pak Nur. Makanya nanya batu Saya bara. juga batu bara sih. Saya pertama kali kerja di BPPT dulu ya urusannya sama batu bara sama. Iya. Pak Nuk, berarti yang common saat ini semen itu sudah campuran faba Pak ya? Udah itu udah common practice ya di industri semen ya. Tapi kalau semisal tidak ada industri semen tersendiri, dia hanya dari faba saja, apakah
kemudian supply demand-nya mencukupi Pak, kalau berdasarkan riset gitu Pak? Nah, sebenarnya nggak bisa 100% semen kan gini, yang namanya supply kan tergantung demand. Kalau ya itu kayak apa namanya, kayak telur sama ayam ya. Apa namanya, industri sebenarnya fly ash bottom ash itu dimanfaatkan sebagai material konkret, itu kan sebagai salah satu alternatif solusi apa namanya, keberlanjutan ya. Jadi mau diapain ini fly ash bottom ash, hanya daripada hanya sekedar ditumpuk di salah satu di stockpile penimbunan faba, mendingan itu dimanfaatkan. Sekaligus dia bisa mengurangi konsumsi. Sebenarnya targetnya adalah mengurangi konsumsi dari gamping yang dikalsinasi di suhu temperatur 1400, which is itu mengkonsumsi banyak energi dan melepaskan CO2 yang jumlahnya masif. Kalau kita bisa mendapatkan material lain yang bisa mengurangi CO2, itu why not? Nah, makanya digunakanlah fly ash bottom ash sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi konkret, material konkret yang berasal dari apa namanya, proses kalsinasi dari gamping ya, CaCO3, karena dia melepas CO2. Sementara kalau kita memanfaatkan langsung faba, itu kan kita tidak melepaskan terlalu banyak CO2. Kira-kira gitu sih, itu alternatif, salah satu alternatif untuk mengurangi konsumsi virgin materials dari gamping untuk semen. Jadi bukan, jawabannya bukan menggantikan semua semen, bukan, tapi mensubstitusi pasokan semen yang berasal materialnya dari gamping. Jadi kita paling enggak kita bisa mengurangi CO2 emission dari industri semen. Baik Pak. Ya, menarik ya, kata kuncinya substitusi ya, Lukman dan Pak Nuk ya. Jadi nggak bisa benar-benar dihilangkan gitu ya, tapi lumayan ya, resource-nya juga untuk semennya juga semakin berkurang gitu, yang dari proses alamnya digantikan oleh fly ash sama bottom ash. Oke, sepertinya nih, gimana ini anak-anak? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Pak Nuk, kira-kira untuk masalah eco-labels di Indonesia, tadi saya pas lagi Bapak penjelasan sambil lihat-lihat label-label dari barang-barang yang ada di rumah saya nih. Kira-kira kapan ya di Indonesia kita bisa lihat gitu di label makanan atau minuman atau apapun itu gitu, kelihatan berapa sih emisinya? Itu prosesnya masih panjang banget atau kira-kira seperti apa sih Pak? Saya jadi penasaran nih. Ya, menarik itu Bu Prismita, itu dilema itu juga ya. Penasaran banget loh. Itu dilema ya antara orang environmentalis sama orang ekonomis ya. Gimana tuh Jadi Pak? kalau orang environmentalis pengennya semua barang yang ada di meja kita atau di sekitar kita tuh ada labelnya. Tapi dari orang ekonomis itu mereka agak kurang sepakat kalau itu diterapin dalam waktu dekat. Alasannya itu akan menambah biaya pokok produksi. Karena kan pelabelan-pelabelan itu kan otomatis menambah biaya untuk melakukan sertifikasi, pelabelan, pajak, dan seterusnya. Akhirnya biaya yang harus ditanggung konsumen itu lebih tinggi dibandingkan harga yang sekarang kita punya. Akhirnya terjadi inflasi nanti. Dan jadi kalau saya bingung juga ya, setuju ya, tapi di sisi lain kalau melihat ke kondisi ekonomi kita sekarang kayaknya agak kurang tepat ya kalau diterapin secara masif sekarang ya, mungkin bertahap ya. Oke. Kalau untuk Pak Nuk mau nanya, kalau untuk kan tadi Pak Nuk cerita tuh di Jepang sama Thailand udah ada database untuk carbon footprint untuk produk-produk produksi mereka. Kalau Indonesia sendiri belum ada. Belum ada atau lagi proses awal? Ya mungkin berproses, banyak institusi yang sedang mendevelop itu, baik dari pemerintah maupun swasta ya. Di KLHK juga mendevelop itu, Kemenperin juga mendevelop itu, Bappenas juga punya model yang sejenis, di BRIN juga melakukan riset terkait dengan itu, swasta pun ada yang melakukan itu. Ya, tapi belum ada konsensus secara nasional
sampai detik ini ya yang saya Oke. tahu yang mengundang semua stakeholder terkait mendiskusikan tentang itu sampai sekarang. Menarik ya. Kalau gitu Padahal di Thailand sama di Jepang itu udah sejak 30 tahun yang lalu ya. ya 95 ya tadi kata 95. Pak Nuk di Jepang. Iya. Makanya Indonesia tuh jadi penasaran sampai mana nih. Selain dua itu kayak di Amerika gitu, Pak Nuk sama nggak kayak di Jepang? Mereka juga punya ya, tapi mereka nah ini ngomong-ngomong soal Amerika ini juga unik ya. Di Amerika justru database namanya mereka sebut National Life Cycle Inventory Database-nya nasional itu yang mengelola sekarang NREL ya. Salah satunya ya, National Renewable Energy Lab di National Amerika punya terkait dengan LCA. Tapi Amerika juga nggak hanya di NREL, mereka juga ada di Argo National Laboratory, itu joint lab antara Kementerian Pertahanan sama Kementerian Department of Energy. Kemudian ada juga di DOE, Department of Agriculture, mereka juga punya database sejenis. Kira-kira itu sih yang saya tahu Amerika memiliki national database. Itu yang memegang semuanya pemerintah federal. Oh iya. Tapi kalau di Eropa itu justru pihak NGO yang pegang, yaitu EcoInvent ya, yang terbesar ya, yang mengelola database tersebut. Itu mereka collect dari semua ini ya Pak ya, dari semua stakeholder ya, mereka collect secara mandiri gitu kali ya Pak ya, karena mereka sudah terbuka mengenai itu, mereka tinggal collect gitu ya. Kalau di Indonesia bisa jadi atau di financing sama pembiayaan internasional yang raksasa karena kebutuhan tertentu, misalnya mereka pengen bikin market intelligence. Karena kan gini, kalau kita menguasai data, mengetahui, kita bisa memforecast apa yang terjadi ke depan kan, at least ya, kalau kita punya data ya. Nah, yang dilakukan Uni Eropa, mereka mengumpulkan data tersebut, kemudian mereka membuat market intelligence. Market intelligence macam-macam, bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk Eropa yang lebih ramah lingkungan dan seterusnya, atau ingin melihat pola supply chain di dunia. Macam-macam sih tujuan agenda hidden agendanya macam-macam. Walaupun agendanya macam-macam, yang penting database-nya ada dulu gitu kan. Iya, yang penting database-nya ada dulu. Untuk nah, Indonesia banyak belum punya keperluan ya. Makanya kalau ngomongin Bu Prismita, kalau ngomongin ini simpel aja ya. Tiap tahun Indonesia selalu diskusi impor lagi garam, beras, gula dan sejenisnya ya. Itu lagi yang diomongin. Sebenarnya Indonesia itu perlu punya namanya inventory database ya. Jadi kita bisa mengestimasi termasuk supply chain-nya ya, yang pasti ya. Jadi kita bisa memprediksi apa yang terjadi jika ada perubahan pola supply chain di dunia. Simpel aja yang kemarin terjadi ya. Ukraina sama Rusia. Kan akhirnya pasokan energi, gas, minyak, kemudian juga gandum itu terganggu ya di dunia ya. Ya, terganggu. Kerasa banget. Investasi juga Pak. Kalau kita invest di 3 itu langsung jatuh. Ya artinya kita sendiri aja belum memiliki market intelligence yang bagus karena tidak memiliki database yang komprehensif ya, life cycle inventory itu sebenarnya. Powerful banget ya sebenarnya ini, menarik banget nih anak-anak pada tertarik nih sama konsep ini. Jadi tahu kan nggak cuma carbon footprint, jadi itu adalah LCA, ternyata enggak ya. Jadi banyak hal yang kita bisa kaji tergantung kita mau lihat aspek apa gitu. Ini sepertinya Pak Nuk sudah ini nih, tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Nuk nih. Sepertinya ya. Terakhir nih. Oke deh. Oke, Pak Nuk, sebelum kita tutup nih Pak Nuk, saya izin mewakili panitia untuk memberikan sertifikat dari dekan kami Pak Nuk. Iya. Izin sharing screen dulu ya Pak Nuk. Iya, boleh. Memperlihatkan sebentar. Makasih. Sebentar, filenya ada yang ini. Terima kasih kepada Pak Nuk. Sebentar, file.
Ini banyak juga ya pesertanya ya malam-malam ya. Iya, ini justru karena malam-malam pesertanya banyak Pak Anuk. Kalau hari biasa banyak ini kan apa kuliahnya bentrok. Jadi, nah Apa ini ya sambil tidur dengerin kuliah habis itu tidur. waduh, nggak apa-apa Pak Anuk. Jadi mimpinya keren, mimpi LCA gitu kan Pak Anuk. Terima kasih ya Pak Anuk atas ilmunya. Ya anak-anak nih kita nggak punya kuliah khusus ya mengenai apa namanya analisis keberlanjutan ya, kita baru punya AMDAL tapi ini kita berusaha sedikit-sedikit memasukkan aspek apa namanya keberlanjutan ya ke dalam masing-masing mata kuliah kami gitu. Nah ini terima kasih ya Pak Anuk ya. Nanti yang itunya nanti dikirimkan ke kantor Pak Anuk dan apa namanya plakatnya juga. Oke, mungkin itu kali ya untuk tunggu. Makasih Bu Prismita Iya, dan Pak Pak. Dekan. Mungkin ya, Pak Dekannya diwakili oleh saya. Jadi, oke terima kasih. Demikian diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf juga nih untuk anak-anak, untuk Pak Nu, apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, ya, dan tentunya kepada Pak Nu yang udah sampai jam berapa ini? Jam 20.55 nih ya, masih seger bugar ya Pak Nuk ya. Ini terima kasih banget, kita jadi semangat nih Pak Nuk. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuk, selamat. Pak Nuk. Terima kasih Pak Nuk. Pak Prismita, makasih Pak Lukman. Iya, Makasih sama-sama. yang teman-teman yang Terima kasih Pak. mohon maaf kalau ada yang Mencerahkan Pak Nuk. Terima kasih. Mencerahkan sekali.